Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di Cepu Cerita Puasa. Ya. Kita udah sampai di hari ke sekian. Tinggal sekian hari lagi kita sampai di bulan Syawal atau Ramadan. Mudah-mudahan sampai sejauh ini puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar pahala yang melimpah. Jangan sampai bulan puasa ini membawa penyesalan nanti di bulan-bulan berikutnya gitu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu nggak sadar, begitu kita ingat-ingat, waduh nyesel deh gua nih kemarin bulan puasa tidak melakukan ini, tidak melakukan itu ya. Selama masih kita bisa lakukan dan itu adalah perbuatan baik, ingat kata Bimbo, berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu. Ada anak beratnya kayak bapaknya. Oh. Ya bener deh. Kalau ingat lagu berbuat baik janganlah ditunda-tunda, itu bener banget gitu. Kadang-kadang pada saat kita ingin berbuat baik, ada aja pikiran yang macam-macam. Terutama kalau kita pengen sedekah ya. Kalau gue sih suka ngerasain itu, ada perasaan, aduh nanti aja, akhirnya malah lupa. Ya, begitu ingat baru nyesel. Biasanya memang penyesalan itu datang belakangan. Tapi ternyata ada penyesalan yang datang duluan. Misalnya kejadian tuh kemarin waktu janjian sama temen gue jam 10, gue datang jam 9. Waduh, masih sepi. Dan dalam hati gue berkata, nyesel datang duluan. Wah, ternyata ada penyesalan datang duluan. Masih sepi, belum ada orang-orang. Oke, di Cepu kita kali ini agak unik, istimewa karena yang bakal bercerita adalah seorang wirausahawan yang berhasil menggunakan kemampuannya dalam teknologi untuk membuat unit bisnis yang lumayan gede. Dari hal yang kecil-kecil mendapatkan hasil yang gede lah, bukan lumayan gede lagi. Dari daerah Klaten, dia adalah seorang cowok Klaten, penyedia internet Klaten. Kita dengarkan dan ikuti Cepu Ivan Kusuma. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ivan Kusuma dari Klaten. Ngapain ke Jakarta? Diundang sama Cing Abdel di Hoi. Karena kemarin sempat bikin websitenya Hoi, terus diajak ke sini begitu. Kalau di Klaten sih, karena suasananya itu ya dulu pas kecil itu masih di tempatnya nenek gitu, jadi lebih suasananya itu pedesaan, Bang. Suasananya pedesaan. Jadi saya itu hidup di beberapa bukan alam, Islaman yang berbeda-beda. Jadi ada dulu di SD, pada saat SD itu ada NU, setelah pindah di kota Klaten itu ada Muhammadiyah. Lalu SMA saya sempat di MTA, lalu saya kos gitu-gitu. Nah, karena banyaknya referensi itu mungkin jadi lebih memahami mungkin dari tarawehnya, dari dari orang-orangnya begitu, bagaimana
fikihnya gitu untuk puasa itu begitu. Kalau pengalaman yang dari kecil sih biasa ya, main petasan, terus apa anak-anak kecil main badminton gitu-gitu. Paling yang agak pengalaman yang mendebarkan itu di beberapa tahun kemarin sebelum COVID itu saya disuruh kultum subuh gitu. Kultum subuh itu karena dulu saya itu kelas 2 SMA itu sempat di Solo di pesantren. Nah, dikiranya itu mungkin bisa. Nah, padahal ya di sana itu saya yang paling bodoh untuk urusan namanya khotbah atau pembelajaran khotbah gitu-gitu. Muhadharah kalau di pesantren itu saya paling belakang, jadi nilainya paling jelek dan sering disuruh push up karena nggak bikin materi. Nah, dari situ setelah lama dari SMA ke beberapa tahun itu akhirnya tiba saatnya itu ternyata harus dipakai ilmunya. Tapi deg-degannya itu sampai dari sebelumnya itu sudah bikin materi itu jauh-jauh hari. 3 hari sebelumnya sudah bikin materi apa aja yang perlu dibahas gitu-gitu. Dan pada saat sholat subuh itu kaki itu bergetar. Jadi biasanya kan hati yang bergetar. Ini kaki. Sholat subuh yang paling cepat itu biasanya itu 5 menit gitu. Tapi ini kayaknya cepet banget ini. Tapi kaki itu getar saking habis sholat subuh nanti kan ada kultum. Ya, deg-degannya masih kerasa sampai saat ini dan itu titik yang paling menegangkan dari pengalaman hidup saya itu kultum di masjid. Nah, di bulan Ramadan begitu. Kalau di sahur sama buka, kalau buka biasanya di Klaten itu ada ada pasar Ramadan. Nah, gitu biasanya banyak itu. Biasanya kalau di sana biasanya ada banyak sih, ada kayak sop buah itu, lalu ada dawet gitu-gitu. Lalu yang kekinian-kekinian gitu ada juga. Tapi kalau di rumah biasanya itu yang paling enak sih selama ini nih buko pandan itu paling. Buko pandan itu apa ya, kayak Poko pandan. Buko. Iya. Oh bukan, kayak es gitu. Nah, gitu. Campurannya apa isinya? Campur apa ya itu ya? Kayak jelly ya atau apa ya? Saya juga. Oh, ya, ntar ada gambarnya Ya. nih. Ada gambarnya, mungkin nanti bisa ditaruh di sini. Iya. Buko pandan. Ya, kalau sahurnya ya biasa sih, biasa di masaknya istri aja gitu. Paling nanti yang pusing kan istri, mau masak apa. Dulu pas sahur sama masih orang tua, ibu masak apa? Jadi kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan rumah orang tua. Jadi sebelumnya itu tinggal dengan orang tua, lalu di rumah sebelahnya itu dijual, akhirnya bisa kebeli sampingan begitu. Dimasaknya itu kalau buka atau sahur biasanya bersama gitu, bersama. Kalau dulu pada saat masih single di orang tua, paling mama itu masak sahur ya apa ya, kayak itu mungkin yang paling. Indomie. Oh, kalau Indomie nggak kuat itu paling sampai jam 9 sudah hilang itu nanti. Lapar lagi. Ya gitu. Ya biasa masakan rumahan gitulah. Ramadan untuk saat ini, kalau tahun ini Ramadan itu saya tunggu. Yang saya tunggu-tunggu. Mungkin karena tahun-tahun yang lalu itu saya kayak terlalu
ngeremehkan atau mungkin terlalu skip gitu. Jadi berkahnya itu mungkin nggak dapat, tapi di tahun ini itu sudah insya Allah saya persiapkan dari bulan Desember begitu. Jadi ada yang dulunya mainnya sama orang-orang yang begini dan begini. Kemarin coba saya kumpulkan lagi teman-teman remaja masjid gitu. Akhirnya setiap hari Jumat ada kajian gitu di rumah, tapi sambil ngopi. Jadi 60%-nya itu ngobrol, 40%-nya ya ada temanya kajiannya. Jadi dari situlah saya merindukan di Ramadan tahun ini tuh seharusnya menjadi lebih baik, dan setelah itu juga tetap istiqomah begitu. Tidak kembali ke jalan yang jahiliyah begitu. Mas Ivan tadi kan tuh awal-awal kayaknya pas ngomong Ramadan tahun ini tuh kayak mau berkaca-kaca tuh Mas. Ya. Apakah Ramadan sebelum itu sangat terlewatkan begitu saja gitu Mas? Menurut saya Ramadan tahun-tahun sebelumnya ya terlalu terlewatkan begitu saja. Ya, sedih kalau dengarnya itu, kalau ingat lagi aspek itu rasanya sedih. Percuma gitu. Sudah diberikan Allah nikmat yang begitu luar biasa, tapi malah nyepelekan gitu. Begitu. Bagi teman-teman yang masih ketemu Ramadan di tahun ini, kita kan nggak tahu kapan kita itu dipanggil. Mungkin besok atau mungkin nanti, atau mungkin setelah kalian lihat video ini. Jadi segera tobat, perbanyak amalannya, lalu fokus ke Ramadannya, puasanya ini. Semoga kita semua diberikan nikmat yang lebih dan diampuni dosa-dosanya. Itu saja. Terima kasih Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.